Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Rino Nurse. Halo para nurse, selamat datang di channel saya dan juga para mahasiswa saya, yaitu di S1 Keperawatan Distrik SP Rahim Jambi. Terkait dengan WFH, sistem sekarang ini adalah online semua pembelajaran. Bagaimana lagi, bagaimana kita membuat konten ini sangat bermanfaat buat semua orang dan juga buat siswa saya. Ibarat jangan pernah bosan untuk berkarya. Good job. Terkait tentang materi ini adalah terdiri dari nggak jauh dari pekerjaan saya, yaitu dari Sikes PTRM. Saya bekerja sebagai dosen di keperawatan. Itu biodata saya. Lalu umur saya 36 tahun. Dan juga punya istri dan anak, alhamdulillah. Dan juga hari ini kita akan menjelaskan semua sistem dari penanggulangan korban massal. Sebelum itu, untuk para siswa mahasiswa jangan kemana-mana dulu. Pas akhir video saya akan menjelaskan terkait sistem penanggulangan ini pada korban massal. Jangan kemana-mana dulu. Untuk para nurse silahkan tonton sampai selesai. Hari ini saya akan menceritakan pada sistem penanggulangan korban massal. Sebelum mulai, jangan lupa comment, like, and share. Untuk para mahasiswa saya, karena terkait dengan COVID pandemik, perkuliahannya sistem online, saya tambahkan yaitu YouTube saya. Silakan komen nama dan NPM-nya. Terima kasih. Kita mulai saja ya. Ini yang terjadi zaman dulu di luar negeri Amerika. Jadinya tabrakan hebat, bencana besar, yaitu hancur lebur rumahnya. Jadi beberapa orang ketumpuk semua. Jadi tidak ada yang selamat. Mengakibatkan ada yang selamat hanya sedikit karena ada yang patah dan fraktur. Ini kecelakaan sangat besar sekali di Bruntun. Mobil sama mobil banyak sekali terjadinya, tidak terkendali lagi. Mungkin ada faktor mobilnya, jalannya, dan orang tersebut, berakibatkan fatal. Orang sekelilingnya tidak tahu, tiba-tiba menjadi korban. Bisa orang pinggir jalan, orang pengendara, dan lainnya sekali, banyak sekali berceceran darah di mana-mana. Maka dari itu musibah ini tidak kita bisa pikirkan, karena dimana aja kita bisa berdampak saatnya kita tidur, mau kemana pun bisa musibah. Tapi tetap ikhtiar kita adalah harus berhati-hati dalam bencana di sekeliling kita masing-masing. Itu yang pertama. Terkait latar belakang bencana ini adalah bencana massal. Semua kasus di jumlah korban ini cukup banyak sekali. Kenapa? Pertolongan gawat darurat ini sangat rutin, kapasitas sarana kesehatan bingung mana yang kita harus tolong, mana kita harus pilih, yang mana yang skala prioritas. Itu sangat penting dalam bencana besar ini. Nah, pelaksanaannya bagaimana bencana massal? Ya, banyak sekali institusi atau instansi BNPB, bencana bencana alam, semua ada ikut berperan aktif dalam pemerintahan, swasta, dan masyarakat yang harus kita lihat. Mass Casualty Management, kualitas masanya seperti apa. Lihat pelaksanaan korban massal itu. Tujuannya untuk adalah meminimalkan kematian dan kecacatan. Tadi membuat bagaimana pelaksanaan kita jangan sampai ada korban lebih banyak lagi. No, God!
Itu yang harus yang kita pikirkan. Karena apa? Kalau kita ngomong, harus kita tolong semua, nggak bisa semua yang kita tolong. Bagaimana sekali prioritas kita meminimalisir kematian, itu alam karena Tuhan yang tahu. Tapi sebagai tim medis atau tim kesehatan, kita bertujuan adalah meminimalkan kematian dari si pasien tersebut. Kita tolong, biasanya seperti itu. Kondisinya biasanya airway, breathing, sirkulasi, disability, itu yang kita perhatikan semua kalau di dalam bencana. Sistem pelaksanaan bencana massal, Mass Casualty Management System. Nah, sistemnya bagaimana? Kita terdiri dari semua tim atau perkelompok, dari unit-unit organisasi, sektor-sektor yang bekerja sama dengan menggunakan prosedur yang setelah ditetapkan untuk minimalkan tingkat kematian dan kecacatan korban dalam bencana massal dengan menggunakan skala sumber daya manusia yang sangat efisien dan alat-alatnya itu sangat penting kita. Kalau cuma tangan doang yang kita perlukan tidak cukup juga sih, cuma bisa ngangkat, pindahin pasien, pindahin alatnya dan lain-lainnya. Tapi tetap alat sangat penting. Yang kedua, yang selanjutnya adalah sistem pelaksanaan bencana massal didasarkan pada yang pertama adalah pre-established prosedur yang digunakan dalam prosedur kegawadaruratan rutin yang harus dapat diadaptasi untuk kecelakaan yang sangat besar. Penggunaan sumber daya, penggunaan sumber daya sangat penting. Kalau kita di rumah sakit, sumber daya juga sangat penting. Kalau tidak tercukupin, contoh perawat cuma 2, 3, 4 nggak cukup. Jadi sangat juga sumber daya yang sesuai dengan kapasitas, dan juga yang pertama sangat tahu dengan kondisi dalam bencana. Ibarat jam terbangnya si perawat itu atau tim medis atau para dokter itu sangat besar sekali. Insya Allah orang itu bisa menangani, tapi tidak bisa mengatasi seluruhnya, tapi bisa mengeringankan. Yang berikutnya adalah persiapan dan respon multisektoral. Semuanya harus siap dalam apa keadaan pun. Multisektoral dari kesana ke sini, alat, tim, semuanya harus bekerja sama. Karena harus koordinasi sangat penting. Kalau tidak ada koordinasi dari tim, kita nggak akan bisa kalau dalam bencana. Pelaksanaan di lapangan, file and management kita mempersiapkan daerah kecelakaan atau bencana untuk dilakukannya pelaksanaan korban. Nah, itu sangat penting perencanaannya kita, ya. Dilakukan pelaksanaan korbannya seperti apa? Nah, itu dia tuh. Biasanya kalau di gempa di dulu hancur, bertimpa semua, seng, beton, kayu, semuanya itu. Kaki yang kejepit, anak yang baik kejepit dan lainnya. Nah, tim medis biasanya ada beberapa orang, mungkin di luar negeri perlunya adalah dog atau anjing. Seperti itu. Karena apa? Fungsinya adalah untuk mencium lokasi, karena kalau manusia tidak tahu di mana lokasi orang yang berada masih ada di dalam tumpukan itu. Sangat penting untuk melihat kondisi kira-kira anjing ini tahu nggak, sudah dilatih para penanggulangan bencana. Anjing ini sudah dilatih bagaimana bisa mencium korban di daerah bertumpukan tersebut. Nah, pengorganisasian makanya sangat penting. Initial warning itu dari masyarakat tersebut. Bagaimana kita memberikan warning kepada masyarakat dalam keadaan assessment, dalam situasi, ya, memberikan suatu pesan pada masyarakat, ini loh keadaan kita, mungkin dengan memberikan informasi yang sangat valid, memberikan pada keadaan keadaan informasi korban, situasi bencana hari itu sangat penting dalam pengorganisasian bencana. Dispatch Center merupakan pusat komunikasi menerima semua warning. Semua warning itu message pula, pesan, ya, menyebarkan semua pihak terlibat. Jadi penanganan semua kedaruratan, semua orang terlibat biasanya akan masing-masing daerah ataupun di nasional, tingkat nasional, daerah ataupun di kabupaten, itu masing-masing mempunyai prosedurnya. Kalau Amerika Serikat biasanya melakukan 911. Kalau di daerah Indonesia 911 1 2 3 4 5 6. Ya biasanya telepon di daerah bukan telepon juga, silakan langsung ke
daerah, bisa puskesmas yang terdekat, rumah sakit, yang penting bisa menyelamatkan si korban. Initial assessment adalah prosedur mengidentifikasi luasnya besarnya bencana. Kira-kira bisa menimbulkan risiko sangat besar lagi nggak? Perhatikan. Wah, ini jangan sangat bahaya sekali nih. Kita harus pikirkan dengan alat-alatnya. Kita cukup nggak punya alat seperti itu menangani sebanyak ini. Jadi harus perhatikan, jangan so hero datang-datang. Aku bisa, nggak bisa juga sih. Harus kita persiapkan alat-alatnya, pelindung juga APD dan lain-lainnya ya. Tujuannya adalah untuk mengatasi secara pasti masalah yang dihadapi dan yang mungkin akan timbul. Mobilisasi adalah pergerakan si sumber daya manusia, mungkin dari tim medis ataupun para aparat TNI, polisi dan masyarakat. Bagaimana mobilisasi pergerakannya itu sangat penting. Jangan bergerak, bunuh diri, jalan-jalan tiba-tiba jatuh ketimpa. Safety itu sangat penting dan juga harus terlatih. Biasanya di sini kita punya orang tim biasa sudah terlatih untuk terkait bencana alam. Lalu organisasinya, proses pelaksanaan korban. Bagaimana proses pelaksanaan korban di lapangan? Siapkan tenda, ya, siapkan alat-alat medis, kebutuhan yang lainnya. Itu banyak sekali, ya. Pelaksanaannya responder terlatih. Sudah terlatih banget, pelatihan bencananya sudah ada ya. Kalau dasar dalam dunia keperawatan itu BTCLS, bencana PPGD, dan kalau dokter ATCLS sudah terlatih semua dalam mengikuti pelatihan yang diikuti dan juga jam terbangnya mereka dalam pelaksanaannya. Itu sangat diperhatikan. Pelaksanaan berikutnya, segera setelah terjadi bencana lakukan pelaksanaan tersebut. Metode dilakukan identifikasi tempat terjadinya bencana. Tuh, biasanya nggak langsung kita datangkan kucu-kucu, datang serang. Nggak bisa, langsungnya kita harus perhatikan bencana itu seperti apa. Lihat lokasinya tuh, bisa bahaya dari kita. Yang kedua adalah waktu. Kira-kira kita bisa nggak melaksanakan waktu ini kapan selesainya? Biasanya kalau bencana itu punya target, ya. Kalau punya target waktu tuh kapan selesainya, ya. Lalu jenis bencananya seperti apa? Perhatikan bencananya. Itu sangat penting untuk kita, perlengkapan kita, kebutuhan kita, apa yang harus kita persiapkan. Jadi kita nggak sembarangan juga membawa barang, karena barang sesuai dengan terkait dengan jenis bencananya. Lalu perkiraan jumlah korban berapa? Itu ada tingkatan penanganannya, sangat penting. Lalu risiko potensial lain bisa berdampak seperti apa lagi, adakah lagi timbul yang terjadi, ya. Lalu populasi yang terpapar, kira-kira ada nggak, kayak contoh kimia tadi, kimia bisa terpapar. Itu sangat penting. Kalau jadinya kayak bom atom itu kayak Hiroshima itu kan ada tuh terjadi di bom atom, itu sangat terpapar, tidak bisa masuk ke pulau itu, sangat bahaya papar oleh bahan kimia. Itu sangat perlu diperhatikan lagi. Biasanya sangat berbahaya, biasanya kayak robot kita pakai. Safety measure diterapkan untuk memberikan perlindungan pada korban, tim penolong dan masyarakat. Jadi nggak ada namanya, jadi harus tetap safety, ya. Kalau tidak safety, siapa yang mau nolong, ya. Jadi semua kalau bisa sama ditolong. Jadi janganlah tiba-tiba korban tidak bisa, kita pula jadi korbannya lagi. Itu harus hati-hati, ya. Tim penolong juga harus safety juga. Jadi nggak semua sembarang yang kita lakukan itu tidak safety. Apapun yang kita lakukan, kayak motor aja kita safety, harus pakai helm, ya. Kalau perjalanan jauh pakai sarung tangan dan lain-lainnya, ya. Takutnya terjadi apa-apa. Safety measure adalah aksi langsung dan aksi pencegahan. Aksi langsung adalah pemadaman api. Nah, itu nggak bisa ditunda-tunda. Kalau pemadam kebakaran, ya,
itu langsung bergerak banget ya. Kalau tidak bergerak tuh api cepat membakar seluruh bangunan dan bisa mengakibatkan kerugian dan juga bisa mengakibatkan kematian juga dari sekeliling orang. Dan kalau secepat mungkin bisa berdampak sangat bahaya banget di daerah kebakaran tersebut. Makanya api itu sifat menjalar, langsung cepat membakar. Apalagi kalau sejenis kayu ya, itu cepat banget tuh jadi kebakaran. Makanya harus dipikirkan isolasi materinya bagaimana, menggunakan pelindung juga penting. Itu sudah dengan SOP yang dilakukan. Biasanya helm ya, bajunya anti bakar, anti panas, itu sangat penting. Nggak mungkin baju yang kita pakai jaket itu nggak bisa, hati-hati banget, bisa mencelakai diri kita juga. Lalu aksi pencegahan berupa penetapan restricted area, daerah terlarang ya. Jadi aksi kita adalah pencegahannya adalah impactnya down atau zone, daerah titik tengah, itu sangat bahaya dampaknya. Jadi harus dikasih tahu itu daerah yang tidak bisa dimasukkan. Lihat sekeliling area tersebut, perhatikan ya, kalau ada apa-apa lagi, tambah lagi area itu ada masalah atau tidak. Tersier area tersebut ya. Nih gambarnya. Tuh dampak impactnya ya, ini yang terjadi. Sekelilingnya bagaimana, lihat, perhatikan ya, digaji lagi. Tersiernya harus aman ya, harus diselesaikan. Makanya lihat, diperhatikan di restrict area tersebut. Nih contohnya ya, dampaknya cukup besar sekali. Lalu pelaksanaan korban. Nah, search and rescue oleh tenaga terlatih dari Dinas Pemadam Kebakaran jika perlu dapat dibantu oleh sukarelawan. Itu sangat penting. Kalau timnya cuma sedikit nggak bisa juga, tapi tetap kita dibantu oleh sukarelawan atau masyarakat tersebut. Lalu tim research rescue adalah lokasi korban. Yang pertama memindahkan korban di daerah berbahaya ya. Checkpoint itu koleksi, lihat posisi poinnya, dipinggirkan, diangkat, posisikan senyaman mungkin. On-site triasenya bagaimana, memberikan pertolongan mereka. Pertama bisa jadi dengan pernapasan ya, lihat jalan nafasnya, airway-nya, itu sangat penting. Lalu memindahkan si korban ke medical post, maksudnya pada posisi yang ditetapkan di daerah bencana, yaitu ada pos-pos tertentu yang ditetapkan, pindahkan tersebut, karena kan sifatnya bencana besar atau massal. Ini contohnya tadi ya, bencananya banyak sekali runtuhannya. Nah, ini mungkin gambaran kecil aja saya sampaikan untuk sangat dibutuhkan. Ini baru kebutuhan sangat diperhatikan. Ada tas, tali, ya, korek jika ada perlu, ada apa-apa gelap, ada informasi kalau apa-apa radio, ada sesuatu tisu atau minuman, alat untuk medis, makanan dan minuman, kartu sangat penting. Ini juga semua alat ini untuk tim penanggulangan bencana ya. Makanan juga sangat penting. Tim search and rescue bekerja di impact zone. Nah, tim rescue bekerja di impact zone itu sangat penting karena dia yang menangani semua dalam posisi tengah itu, titik itu. Jika impact zone luas, dapat dibagi beberapa tim yang sangat kecil, akan dibagi masing-masing tergantung kondisi bencananya. Oke, terima kasih telah menonton video saya untuk terkait bencana alam penanggulangannya. Untuk para nurse, jika ada sesuatu yang kurang menyenangkan silakan komen. Untuk para mahasiswa saya, ini dia, jangan lupa komen di bawah terkait dengan absen, karena kita pembelajaran sistem online. Silakan nama dan NPM-nya, jika ada sesuatu silakan komen di bawah atau juga share ke WA saya. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata untuk perdana video saya hari ini. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.